Indonesia pada masa Orde Baru. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. Nah, itu dia tadi sedikit cuplikan video pidato Bung Karno mengenai Super Semar. Emangnya Super Semar itu apa sih? Nah, Super Semar sendiri adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Peristiwa Super Semar ini menjadi tanda berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno atau masa Orde Lama dan dimulainya rezim Orde Baru Presiden Soeharto di Indonesia dengan segala pro dan kontranya. Nah, bagaimana sih kondisi ekonomi, sosial, dan politik masa Orde Baru? Yuk kita simak video berikut. Kondisi perekonomian di Indonesia menjelang awal pemerintahan Orde Baru benar-benar berada dalam titik kritis. Saat itu, tingkat inflasi melonjak sangat tinggi bahkan mencapai 650% per tahunnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang begitu drastis. Peristiwa tersebut dipicu oleh kebijakan moneter yang tidak terkendali pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Indonesia juga mengalami anggaran defisit yang begitu besar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak malah tersedot ke sektor militer dan proyek-proyek politik seperti pembangunan monumen nasional. Selain itu, produksi pangan dalam negeri juga masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena investasi sektor pertanian yang minim, infrastruktur pendukungnya masih lemah, serta hasil pertanian yang terus-menerus menurun sehingga menyebabkan kelangkaan pada bahan pangan terutama beras. Hal ini memicu terjadinya kenaikan harga bahan pangan itu sendiri. Akibat kekacauan-kekacauan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama mulai memudar. Ketidakmampuan pemerintahan dalam menangani masalah perekonomian ditambah lagi dengan kekacauan politik pasca peristiwa G30 SPKI memperparah krisis ini. Akhirnya, pemerintahan pun berganti dari masa pemerintahan Orde Lama menuju ke masa pemerintahan Orde Baru. Ketika masa Orde Baru mulai berkuasa, fokus utama diarahkan pada pemulihan ekonomi. Pemerintahan dipegang oleh Bapak Presiden Soeharto yang menjabat pada periode 12 Maret tahun 1967 sampai dengan 21 Mei tahun 1998. Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden pada 27 Maret tahun 1968. Namun kenyataannya pada awal masa Orde Baru tahun 1966 Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi akibat warisan dari Orde Lama. Di antaranya, tantangan yang pertama adalah produksi bahan pangan yang masih rendah. Produksi bahan pangan yang masih rendah mengakibatkan inflasi yang masih tinggi. Meskipun tidak separah sebelumnya, harga bahan pokok seperti beras masih saja tetap tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Sehingga Indonesia masih bergantung pada produk impor. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur ekonomi. Keterbatasan infrastruktur ekonomi seperti transportasi mengakibatkan distribusi kebutuhan pokok sulit disalurkan ke area terpencil. Tantangan yang ketiga adalah beban utang luar negeri yang masih besar. Utang luar negeri yang diwarisi oleh pemerintah sebelumnya menjadi resiko serius bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki ekonomi negara. Itu dia beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi pada masa Orde Baru. Tapi kesengsaraan tersebut tidak selamanya menghantui masa Orde Baru loh. Pada periode 1970-an sampai 1980-an, Bapak Presiden Soeharto segera mengambil langkah-langkah penting seperti menahan inflasi, meningkatkan produksi pangan, investasi infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan irigasi, serta mendapatkan bantuan luar negeri melalui IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia dan memperbaiki hubungan dengan lembaga keuangan internasional. Pada masa keemasan Orde Baru yaitu periode 1970
1980-an hingga awal periode 1990-an melakukan investasi asing guna mendorong pertumbuhan industri dan memperluas lapangan kerja. Pada akhirnya pemerintahan ini runtuh akibat kegagalan menghadapi krisis ekonomi pada periode 1997 hingga 1998 karena ketergantungan utang luar negeri, lemahnya pengawasan sistem keuangan, serta maraknya korupsi dan KKN yang menjadi penyebab utama keruntuhan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pelarangan budaya Tionghoa. Persoalan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia telah terjadi bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Sentimen dan praktik diskriminasi terhadap Tionghoa terjadi setelah masa Indonesia merdeka atau disebut dengan Orde Lama. Sedangkan diskriminasi pada Orde Lama tersebut tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan, yaitu mulai dari persoalan kewarganegaraan, kebudayaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Peralihan tampuk kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru tidak serta mengakhiri tindakan diskriminasi terhadap Tionghoa Indonesia. Pada masa Orde Baru, diskriminasi terhadap masyarakat di Tionghoa justru semakin membesar. Selama masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat beberapa kebijakan yang mengandung unsur diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Seperti masyarakat Tionghoa dilarang mendirikan warung-warung pada wilayah pedesaan, dan masyarakat Tionghoa dituntut untuk mengubah nama mereka dan juga menambahkan corak-corak pada nama mereka. Yang kedua adalah program keluarga berencana. Margaret Higgins Sanger merupakan seorang perawat, penulis, dan juga pendidik, membuka klinik KB dan pengendalian kelahiran di Brooklyn, Amerika Serikat. Paling awal mempopulerkan istilah birth control. Sanger kemudian dikenal sebagai aktivis pengendalian kelahiran dan sampai sekarang dikenal sebagai pencetus gerakan KB. Sanger mengampanyekan gagasannya dan memberi penyuluhan mengenai KB, pendidikan seksual, dan kesehatan reproduksi dengan menerbitkan majalah bulanan Birth Control Review yang terbit hingga 1929 serta berbagai artikel yang terbit di surat kabar. Tahun 1952 ia meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation dan memimpin lembaga itu hingga tahun 1959. Yang ketiga ada pelarangan kegiatan politik di kampus. Pada tahun 1966, di mana Jenderal Pun Soeharto telah dilantik menjadi presiden pertama dari Insinyur Soekarno dalam rangka pejabat presiden. Dengan menjabatnya Soeharto sebagai presiden, maka dideklarasikanlah sebuah pemerintahan baru yang dinamakan Orde Baru. Namun pada tahun 1974, peristiwa Malari, pergerakan mahasiswa pada saat itu ditunjukkan terhadap modal asing sebagai penjajahan baru di Indonesia, terutama terhadap Jepang secara ekonomi. Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa, maka dari itulah pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf No 0156/1978 tentang normalisasi kehidupan kampus NKK, disusul dengan SK nomor 0230U 1980 tentang pedoman untuk organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK. Yang keempat ada program wajib belajar. Pada masa Orde Baru tahun 1984, Indonesia memunculkan gagasan atau kebijakan baru yang bernama wajib belajar, yang dimana adanya perubahan wajib belajar yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Tujuan kebijakan ini adalah untuk kepentingan peserta didik saat itu. Karena peningkatan usia, wajib belajar yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam peserta didik menguasai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini terkandung atau terdapat pada pembukaan UUD 1945. Alinea keempat, mengenal hal mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dan menyatakan mengenai hak tiap warga untuk memperoleh pengajaran. Kebijakan wajib belajar ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, yaitu menciptakan suasana kebutuhan akan pendidikan sehingga pemikiran memasukkan anak ke sekolah bukan lagi dianggap kerugian tenaga kerja, melainkan untuk investasi kehidupan masa depan. Politik konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya sampai memanas akhirnya dinormalisasi kebijakan konfrontasi Soekarno dengan mengeluarkan diri dari anggota PBB kala itu membuat Indonesia semakin dikucilkan dalam pergaulan internasional. Namun, di bawah ini pemerintahan Orde Baru, Indonesia masuk ke dalam anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia bersama 4 negara Asia Tenggara menggagas berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus
Agustus 1967. Untuk menciptakan kestabilan politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru melakukan perluasan dui fungsi anggota bersenjata Republik Indonesia atau bisa disebut dengan ABRI. Kebijakan negara memiliki dua fungsi, yaitu menjaga pertahanan negara sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan memanfaatkan hal tersebut, legitimasi kekuasaan oleh Orde Baru semakin kuat. Kebijakan ini juga berdampak negatif, di antaranya kecenderungan penetapan pendekatan cara militer untuk menyelesaikan urusan negara. Pemerintahan Orde Baru melakukan pemilu 5 tahun sekali untuk menata kehidupan politik dan ekonomi. Namun, beberapa pihak menunda pemilu tersebut. Upaya politik pertama Orde Baru untuk mempersiapkan jalan agar bisa melihat peta politik dan melanggengkan kekuasaannya. 10 partai peserta pemilu pada tahun 1971 lebur dan menjadi 3 partai pada tahun 1973 seperti Partai NU, PSII, Muslimin, dan PERTI bergabung dalam satu bendera Partai Persatuan Pembangunan atau yang disebut dengan PP. Sementara Partai Katolik Kristen Indonesia, Murba, dan IPKI bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia atau yang disebut dengan PDI. Tentang sejarah Korkal, pada awal pendirinya, organisasi ini digagas dari pemikiran kolektif Supomo, Soekarno, dan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950-an. Namun, pada perkembangannya, pemikiran dan ideologi golongan karya telah berbeda jauh dari awal pembentukannya. Ketiga fraksi memiliki warna yang khas, seperti hijau, merah, dan kuning. Politik tiga warna yang berlaku sejak 1977 sampai 1998 membuat kepemimpinan Soeharto langgeng hingga 32 tahun. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.